Mungkin lebih kepada komunitas dulu ya. Oh. Jadi komunitas di Sragen, setahu saya ada di beberapa tempat. Dulu waktu itu venue-nya susah, izinnya susah. Sama teman-teman yang lain bikin Strength of Hand. Oh, Strength of Hand. Iya, Strength of Hand. Ada pengalaman ditulisi no itu. Mungkin sekarang lebih mudah mungkin ya. Oke, teman-teman, hari ini kita mau ngomong-ngomong santai sama, mungkin perkenalan dulu masnya. Ya, namanya Mas, boleh panggil Mas Koko atau apapun. Nah, ini teman-teman, Mas Koko ini dulu juga aktif di kalangan musik, mungkin musik underground juga ya Mas ya. Iya. Nah, dari sini kita mau tanya juga mengenai musik-musik underground zaman dulu itu, menurut Mas Koko ya, aku manggilnya Mas Koko aja ya. Iya. Nah, Mas Koko itu gimana Mas pandangannya kalau zaman dulu itu, mungkin skenanya itu kayak gimana, apa meledaknya itu gimana gitu, maksudnya naiknya itu. Dimulai dari situ. Ya, mungkin kalau bicara dari awal saya ikut terlibat, mungkin lebih kepada komunitas dulu ya. Jadi komunitas di Sragen, setahu saya ada di beberapa tempat. Dulu waktu itu di Utara Poltas, konternya Mas Gembong. Terus ada di radio umum juga. Oh, ada radio umum juga. Terus bahkan generasi sebelum saya pun masih sudah ada. Cuma mereka setahu saya kumpul-kumpulnya di ini apa? Sebelah, kalau sekarang Pemda itu Mas. Oh, Pemda. Gedung DPR lama. Oh iya. Awal-awalnya dari situ. Akhirnya kita mencoba mungkin menjadi satu suara. Akhirnya ya bikin gigs lah. Mungkin Mas Koko inget kayak apa gigs yang pertama Mas Koko buat sama teman-teman, atau mungkin gigs pertama di Sragen yang pernah Mas Koko datengin itu, masih inget gak Mas kayak apa gitu? Kalau untuk yang pertama saya nggak terlibat, tapi maksudnya ikut hadir gitu ya? Hadir. Datang. Waktu itu di gedung RSPD. Kalau nggak salah sekitar tahun mungkin 2007 atau 2008. 2007? Iya, 2008. Terus yang kedua itu di Jetak. Jetak. Iya. Jetak dulu juga ada acara itu ada ya? Di gedung SD Mas, dulu kan kita kendalanya kan nggak ada tempat. Iya, venue-nya susah. Iya, venue-nya susah, izinnya susah. Dulu karena dari komunitas kan mungkin belum ada sponsor dan lain-lain. Jadinya ya kolektif ada sponsor tapi ya? Donasi sebenarnya. Terus yang ketiga di Nggeru. Iya. Itu untuk semua komunitas. Nah, mungkin dari Mas Koko sendiri dulunya itu pernah bergabung di band apa gitu? Saya pertama, kalau band saya sendiri ya. Iya, band Mas sendiri. Saya pernah pertama bikin Day of Hate. Day of Hate. Oh, Day of Hate. Ya, itu mainnya musik hardcore atau? Enggak, itu masih metalcore. Oh, metalcore. Ya, ala-ala Killswitch Engage gitulah. Gitu. Terus karena beberapa personel ada yang project solo, akhirnya saya juga diajak sama teman-teman yang lain bikin Strength of Hand. Oh, Strength of Hand. Iya, Strength of Hand sama Mas Ahmad, Mas Lelur, Mas Ipan dan lain-lain. Itu berjalan beberapa tahun. Terus mungkin kalau masih ada yang ingat atau mungkin pernah tahu ya, karena saya dijadikan edisionalnya MTG. Wah, MTG masih besarnya seperti itu. Berarti kalau sama MTG itu udah lama ya kalau adisionalnya itu. Kalau sama Strength of Hand sendiri, terakhir main itu tahun berapa? Terakhir main mungkin Mas. Saya kurang tahu pas tahunnya. Solo Hardfest pertama saya pernah main. Oh, Solo Hardfest? Iya, yang pertama. Yang pertama. Iya, saya pernah main. Terus pernah dulu acara di Gedung Kartini sama teman-teman komunitas lain juga ikut di situ. Paling cuma 3 atau 4 kali, soalnya jarang sekali ada gigs di sini kan. Itu.
Mungkin kalau Mas Koko sendiri lihat itu kayak perkembangan musik underground zaman sekarang itu dari dulu sampai sekarang itu menurut Mas Koko sendiri lebih rame atau lebih apa ya istilahnya lebih booming sekarang atau zaman dulu? Maksudnya dari tren-tren musik-musik sekarang itu. Kalau bicara rame atau enggaknya, mungkin saya kurang bisa, soalnya kan saya nggak ngikuti yang baru. Cuma kalau pas itu ya, kalau boleh dikatakan pas ikut ya sama teman-teman komunitas kesini kesana, itu boleh dikatakan hampir tiap minggu pasti ada gigs. Di Sragen? Bukan, di luar. Oh. Di Sragen itu ada gigs yang boleh dikatakan mewakili dari komunitas teman-teman. Itu baru paling sekitar 2011 2012. Kayak masih tahu di mana kolam renang Sarada, terus mungkin di studio show seperti itu di Galaxy ya, eventnya kecil-kecil kecil-kecil kolektif. Cuma ngundang teman-teman juga ya, sama-sama berjuang gitu. Terus menurut Mas Koko sendiri tuh kalau cara membangun ekosistem musik dari sama teman-teman dulu itu gimana Mas? Membangunnya, maksudnya bangun acaranya atau bangun komunitasnya gitu gimana? Kalau zaman dulu. Pertamanya gitu. Pertama ya nongkrong Mas. Nongkrong ya? Iya, nongkrong dulu, ada satu visi, mungkin ada satu teman yang katakanlah tahu dari segi teknis. Oh, kalau kita bikin gigs harus pertama izin mungkin. Kedua, ada tempat yang bisa katakanlah disewa dan lain-lain. Terus masalah manajemen kan macam-macam ya. Yeah. Ada keuangan, ada band, mungkin ada merchandise kalau bisa seperti itu. Cuma kalau dulu itu memang belum terorganisir seperti mungkin untuk orang-orang yang dan tanda kutip profesional. Jadi kita, si A punya link ke katakanlah alat ini. Oh ya, nanti suruh ngurusin. Jadi kalau zaman dulu tuh masih kayak teman support teman gitu ya Mas. Betul. Teman support teman, dari teman ke teman juga. betul. Ya? Terus kalau dananya mesti apa dari teman atau donasi bareng-bareng? Dulu mungkin hampir, kalau sekarang kurang tahu ya. Kalau dulu jadi setiap band biasanya kan ada dana kolektif. Dari situ nanti diputer. Terus mungkin ada beberapa teman yang ada uang lebih atau ini aku handle sekian untuk nutup ini. Mungkin ada teman punya alat, ini alatnya pakai baris separuh atau gimana, seperti itu. Terus Mas Koko sendiri inget nggak kayak apa band-band yang mungkin dulu pernah tur ke sini yang mungkin sekarang udah jadi band besar atau band yang udah punya nama gitu, yang pernah ke Sragen tuh siapa Mas, kalau boleh tahu gitu, maksudnya boleh ngerti yang Mas Koko inget sendiri gitu? Ingat yang pernah main di Sragen gitu. Sragen kalau dulu Strike Answer sebenarnya udah ini ya, di kalangan istilahnya underground, mereka memang udah lama banget kan itu. Terus kedua mungkin Outright ya, Outright pernah Sragen. Terus Carnivore yang di alun-alun itu. Dulu alun-alun masih bisa ya Mas? Bisa. Underground dulu bisa. Ya, masih bisa. Ada satu, pasti kalau ada panggung di alun-alun, kebetulan mesti ada satu istilahnya apa ya, space untuk teman-teman segala macam genre musik ya. Mungkin itu sih yang Terus yang aku ingat juga tuh paling kayak tahun baru gitu kan, mesti kayak ada acara gitu ya. Kalau di Sragen kan dulu mesti masih ada dibuatin space gitu, satu space untuk underground, untuk musik dangdut, terus untuk musik ini. Jadi semua itu bisa menikmati. Betul. Nah, yang saya rasakan sekarang kan mungkin ya musik underground itu ya kalau di ranah orang-orang sekarang ya berisik, musik berisik, gitu, ganggu gitu. Menurut pandangan Mas Koko sendiri gimana kayak gitu? Mungkin selera Mas. Itu selera. Iya. Mungkin karena kita kota kecil, banyak lebih kecenderungannya bukan kepada berisik sebenarnya, mungkin asing. Nah, iya. Enggak apa istilahnya?
tidak sering mendengar itu sebetulnya asing ya, Ya, asing, asing. ya, agak asing. Terus mungkin juga generation gap juga. Dalam artian katakanlah orang tua saya atau orang tua kita mungkin taunya musik ya yang mereka lihat di media. Sedangkan zaman saya dulu kalau boleh ngomong, saya udah mengenal musik yang ada di katakanlah MySpace, Bandcamp, situs-situs kayak Spotify tapi lebih ke band yang Reverb Nation gitu. ya, Reverb Nation, betul. Jadi kan kita tahu, oh ternyata di luar itu ada musik yang di sini sebenarnya ada, tapi mungkin gaungnya kurang. Karena jalur underground otomatis mereka kayak distribusi dan lain-lain pasti bukan lewat yang mainstream. Mungkin, kalau untuk sekarang mungkin lebih mudah karena ya semua orang punya media sosial. Kita dulu kan jarang orang punya media sosial. Taunya kayak gitu paling ya 1-2 orang terus ngobrol sama temen, ini ada band yang alirannya gini. Jadi kalau dulu berarti masih sering kayak omongan ke omongan teman ke teman gitu ya cara itunya. Betul. Mungkin yang terbantu sama itu Mas, MP3. MP3. Ya, saya belum ada kayak mungkin Spotify pada satu platform yang segala musik bisa masuk. Dulu kan paling kita taunya band A dari situs ini punya MP3 ini, kita download, kita denger, ngobrol sama teman-teman. Musik band A ini nanti dikulik bareng-bareng gitu ya. Wah, asik banget ya dulu ya. Pernah pada satu masa itu. Harusnya kalau sekarang lebih mudah akses. Ya, lebih saya mudah lihat kan harusnya. ya. Masih ada Spotify, Betul, ada YouTube. Ah. Sekarang kan YouTube, wah, searching apa di internet udah ada ya. Betul. Iya, Mas. Mas, santai aja sambil ngerokok. Iya, ya. Ngopi dulu. Nah, mungkin ada nggak kayak pengalaman yang buat Mas Koko itu sendiri itu yang berkesan gitu di Sragen kayak skena apa, maksudnya berkesan buat Mas Koko sendiri gitu. Paling berkesan mungkin tanpa saya istilahnya pengalaman saya sendiri ya, itu waktu itu Mas pool party yang kita bisa mengundang Zack Answer itu benar-benar di luar dugaan kalau boleh bilang itu pengalamannya. Jadi teman-teman mau mengadakan acara pool party, terus istilahnya udah ada konsepnya, beliau dihubungi, ternyata mau. Nah, gitu. Terus kalau aksesnya itu Mas, kayak ngundangnya gitu, zaman dulu lewatnya? Nah itu kebetulan gini Mas, kalau boleh cerita, tapi mungkin udah banyak yang tahu sih. Kebetulan dari Mas Ahmad punya teman, namanya Mas Dodi. Mas Dodi itu kenal personal sama vokalnya, secara personal. Jadi dari Mas Dodi itulah mereka dihubungi, terus tanya istilahnya ya begitulah akomodasi dan lain-lain. Ternyata intinya ada gig, terus ini bukan dimintai tolong ya, karena kenal mungkin beda kan cara ngobrolnya. Kalau Anda pemakai sistem manajemen, pemakai sistem udah pakai ada batasan-batasan tertentu, mungkin lain kalau mainstream. Karena beliau mau datang, akhirnya ya, termasuk berkesan buat saya yang itu. Tapi kalau zaman dulu kayak yang tour kayak mungkin sekarang kayak Zack Answer gitu ya Mas ya, Sahabat kan pernah mungkin kesini juga, terus Outright kayak gitu untuk pendanaan dari sananya untuk kayak akomodasi perjalanannya, makanannya, tempat tidurnya. Kalau dulu teman-teman Sragen zaman dulu itu ngelolanya gimana itu Mas? Maksudnya untuk makannya, untuk bensinnya mungkin. Ya kembali tadi Mas, kembali lagi ke yang longgar. Jadi kebetulan pas event itu memang pas waktu itu beberapa teman-teman udah ada yang bekerja lah. Ya, jadi punya dana lebih. Kebetulan tiketnya juga nutup pas itu. Terus beberapa band yang datang itu istilahnya kita sebut saja trading. Jadi bukan mereka datang karena istilahnya
dikasih fee tapi trading. Mereka datang, diundang di satu acara dengan akomodasi yang terbatas, nanti kita timbal balik. Kita waktu ke sana juga tidak menuntut apa-apa seperti itu. Kan bisa kan model kayak trading seperti itu. Nah, jadi nggak bukan melulu istilahnya tentang finansial. Finansial gitu ya. Cuma ya harus inilah, kalau mungkin bandnya jauh ya tahu diri lah kita. Menurut Mas sendiri itu gimana ya kalau tanggapan Mas Koko untuk lintas generasi sekarang, skena sekarang, kayak lintas generasi mungkin band-band yang sekarang kayak gimana? Nah, anak muda sekarang sama yang dulu, menurut Mas Koko sendiri itu gimana? Menurut saya terus terang kurang mengikuti ya. Kurang mengikuti. Mungkin gini, mindset mungkin kalau saya bilang. Mungkin waktu saya dulu ada kesulitan tertentu dan kemudahan tertentu. Mungkin untuk anak sekarang yang saya tahu mungkin kesulitannya apa, kemudian saya juga kurang tahu. Mungkin mereka punya solusi sendiri untuk ini. Cuman mungkin lebih kepada kemudahannya ke akses seperti yang bilang tadi. Mungkin kesulitannya saya kurang tahu kalau di sini masih ada tempat-tempat yang sulit dijangkau. Harusnya kan butuh media tempat yang bisa untuk menyalurkan hobi. Katakanlah zaman dulu saya nyari studio untuk latihan aja susah. Maksudnya untuk yang menerima musik seperti kita. Ya, bahkan mungkin ada pengalaman ditulisi no itu. Mungkin sekarang lebih mudah mungkin ya. Kalau tren sekarang mungkin ya justru malah lebih bagus sih. Karena mungkin dengan aksesnya lebih mudah, mereka lebih banyak tahu harusnya. Mau tahu band paling baru hari ini ada, pasti langsung bisa akses. Kalau dulu kan terbatas. Soalnya informasinya juga terbatas. Terus ada nggak Mas saran atau masukan untuk teman-teman sekarang, skena sekarang, khususnya untuk teman-teman yang mungkin ngelihat video ini juga, mungkin ada nggak masukan atau saran untuk teman-teman yang nonton ini? Kalau saran mungkin nggak bisa ngasih, mungkin itu pengalaman aja. Mungkin lebih ke ini, dimanapun Anda berada, dalam artian untuk mau musik atau apapun, kalau bisa ya jadi diri sendiri, Mas. Nah, catat quote dari Mas Koko. Maksudnya nggak inilah, jangan terlalu terbawa tren. Kadang ada yang waktu ini trennya ini. Bikin ini, trennya itu, bikin itu. Soalnya kita nggak tahu yang di luar area kita berkecimpung sekarang, tren itu bakal lama apa enggak. Tapi kalau istilahnya jati diri itu dipegang terus, paling enggak ada value kan. Misalnya, ya seperti itu, value. Dan mungkin beda, sekarang menjadi beda itu sudah bisa diterima, menurut saya. Bahkan di musik atau mungkin di media lain, film atau apa, itu aja mungkin. Terus besok itu kan kita juga mau ngadain acara dan strength Mas Koko di bakal hadir juga ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman mungkin yang melihat video ini jangan lupa untuk saksikan dan datang juga di acara Selamat Riyadi Bermusik tanggal 26 Januari 2024, tepatnya di Ken Birti, teman-teman. Jadi datang, untuk tiket mungkin 20.000 saja. Kita mulai dari jam 6 sore. Jadi buat teman-teman yang mau datang atau mau cuma nonton, besok kita bakal sajikan, kita undang juga nih dari Mas Koko juga ya, Band juga, dan teman-teman yang lain, banyak sekali band-band yang bakal main. Jadi jangan lupa saksikan Selamat Riyadi Bermusik tanggal 26 di Ken Birti.